Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN, dan semoga kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian dan diberi kemampuan untuk selalu belajar. Dan tak lupa Bapak ingatkan pada kalian semua untuk selalu pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, adapun materi hari ini yang akan kita pelajari yakni bab 1, pembelajaran penetapan dan perumusan dasar negara. Nah, adapun kompetensi dasar yakni 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, jadi setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, aspek religius, bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Kemudian, aspek sosial, kalian diharapkan berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen pada pendiri negara. Berani berperan mensimulasikan sebagai pendiri negara. Kemudian, aspek pengetahuan, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian, setelah mempelajari ini, kamu bisa membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, kemudian mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Kemudian, kalian mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, lanjutnya, kalian bisa menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan dari aspek sosial, setelah mempelajari ini, nanti kamu bisa menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian menyajikan hasil telaah penerapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian mensimulasikan laporan hasil telaah semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir, menyajikan praktik kewarganegaraan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ke yang pertama, A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. A. Pembentukan BPUPKI. Nah, BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggotakan sebanyak 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilannya dari Jepang. Nah, BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Widioningrat dengan diwakili yaitu Ichibagi Shirashio dan RP Suroso. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yakni sidang pertama dinamakan dengan sidang resmi dan sidang kedua dinamakan dengan sidang tidak resmi. Nah, sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Yang mereka bahas adalah tentang dasar negara. Nah, disitulah para tokoh pendiri negara merumuskan dasar negara kita. Kemudian, sidang tidak resmi atau sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang B, perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati satu rancangan hukum dasar UUD, kemudian dinamai oleh Insinyur Soekarno Mukadimah, kemudian diganti oleh Muhammad Yamin dengan nama Piagam Jakarta. Nah, naskah Piagam Jakarta
itu memiliki kesamaan dengan pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI berhasil melaksanakan sidang. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 tercantum rumusan-rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semangat kebangsaan disebut juga dengan semangat nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas pribadi harus diserahkan kepada negara. Sedangkan patriotisme berasal dari kata patria yang berarti cinta tanah air. Jadi, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, demikianlah materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian buka buku paketnya, kalian lihat gambar yang ada di buku, yakni gambar yang ada seperti tampilan di layar. Nah, silakan kalian amati. Setelah kamu mengamati, selanjutnya kamu buka link video yang ada di layar ini ya. Itu link video. Nanti akan Bapak sebarkan melalui WhatsApp group. Nah, setelah kalian melihat video dan melihat gambar ini, selanjutnya kalian buat pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan yang sudah Bapak buat. Selanjutnya kalian tambahkan ya, bisa jadi 10 atau lebih dari 10. Nah, kemudian pertanyaan ini kalian diskusikan ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom. Nah, jadi untuk diskusi kalian kerjakan di WhatsApp group. Selanjutnya kita lanjut di Zoom. Itu untuk mendiskusikan atau untuk menampilkan hasil diskusi kalian ya. Nah, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya melalui WA. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.